Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya aku mau kenalin diri aku dulu. Aku Siti Anissa dari kelas 3E Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam video ini, aku akan membahas materi tentang paradigma kritis dalam kajian analisis wacana kritis untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat komunikasi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja bahas materi. Materi hari ini adalah paradigma kritis dalam kajian analisis wacana kritis. Kalian tahu gak sih apa itu paradigma kritis? Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik maksim dalam seluruh metodologi penelitiannya. Asumsi dasar dalam paradigma kritis berkaitan dengan keyakinan bahwa ada kekuatan laten dalam masyarakat yang begitu berkuasa mengontrol proses komunikasi masyarakat. Ini berarti paradigma kritis melihat adanya realitas di balik kontrol komunikasi masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang mempunyai kekuatan kontrol tersebut? Mengapa mengontrol? Ada kepentingan apa? Dengan beberapa kalimat pertanyaan itu, terlihat bahwa teori kritis melihat adanya proses dominasi dan marginalisasi kelompok tertentu dalam seluruh proses komunikasi masyarakat. Lalu, apa itu wacana? Menurut Michel Foucault, wacana adalah segala bentuk praktik sosial baik dengan verbal atau tutur kata maupun dengan nonverbal yaitu berupa teks. Dalam mengkaji suatu makna atau arti yang tersembunyi di dalam suatu wacana itu menggunakan metode analisis wacana. Salah satunya adalah analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses untuk memberi penjelasan dari sebuah teks yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang cenderungnya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Artinya, dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan. Oleh karena itu, analisis yang terbentuk nantinya disadari telah dipengaruhi oleh si penulis dari berbagai faktor. Selain itu, harus disadari pula bahwa di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan. Asumsi analisis wacana kritis. Pada hakikatnya, analisis wacana kritis membawa beragam teori untuk fokus pada aspek-aspek mikro wacana atau aspek-aspek makro struktur sosial. Pada aspek mikro wacana, analisis wacana kritis mengasumsikan bahwa kekuatan manifestasi di dalam penggunaan berbagai pola kata-kata dan gambar-gambar. Setiap individu berpartisipasi dalam proses pembentukannya menggunakan bahasa. Aspek mikro wacana meliputi kata-kata, kalimat-kalimat, dan gambar-gambar. Pada aspek makro struktur sosial, analisis wacana kritis mengasumsikan bahwa identitas kita dibentuk di dalam dan melalui cara-cara kita memproduksi dan mengonsumsi wacana-wacana. Menurut Janet M. Kramer, dengan demikian melalui kedua konteks di atas, analisis wacana kritis mengasumsikan bahwa berbagai struktur sosial, budaya, identitas, dan kekuasaan bersifat tidak tetap. Dalam artian, perubahan dalam penggunaan bahasa dapat merubah apa yang telah dibentuk. Perubahan sosial inilah yang merupakan tujuan dari analisis wacana kritis. Itu dia pembahasan tentang materi paradigma kritis dalam kajian analisis wacana kritis. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.